Shalom teman-teman. Shalom. Masih semangat? Ya, bersyukur karena Kak Victor kembali diberikan kesempatan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Kak Victor mau membawakan sebuah tema sebuah renungan yang berjudul Tanda Kesetiaan. Ucapin dong. Tanda kesetiaan. Karena itu mari kita buka di Mazmur 37 ayat 3. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Setia dalam KBBI, ada yang tahu arti setia dalam KBBI? Menurut KBBI, setia itu berarti berpegang teguh, tetap dan teguh hati. Bicara tentang kesetiaan ini adalah sesuatu yang bukan hanya di mulut aja, namun juga harus kita lakukan. Kita tidak bisa dibilang setia hanya karena kita ngomong, aku setia kepada Tuhan, aku setia kepada Yesus. Tapi kita juga harus melakukan sesuatu untuk membuktikan tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Kemarin kita udah belajar dari Om David tentang setia. Setia dari kata pistewo. Ada yang ingat apa aja? Tiga arti dari pistewo. Bisa dipercaya. Yang kedua, ya, tidak mendekati. Dan ketiga, itu nyatet apa? Nyatet, bagus. Tiga ini bisa dikatakan kalau kesetiaan itu dari tiga ini, tapi ada tanda-tanda kesetiaan. Ada tanda-tandanya. Apa aja Kak tanda-tandanya? Mari kita belajar tanda-tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Tenang aja, cuma 2 kok. Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kita sebagai orang Kristen itu punya beberapa sebutan. Ada yang tahu apa aja? Ada yang tahu? Sebutan untuk orang-orang percaya? Anak Tuhan, orang merdeka, mempelai Kristus, dan satu lagi apa? Hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba kita punya tugas. Ada yang tahu tugas seorang hamba itu apa? Apa Nes? Apa tahu? Tugas seorang hamba itu cuma satu, menaati perintah tuannya. Kita semua itu hamba Tuhan teman-teman. Bukan cuma saya yang membawain renungan, bukan cuma Onatan, Onehem atau Ciame yang pengerja, bukan cuma kami aja, tapi kita semua adalah hamba Tuhan. Terlepas dari apa pelayanan kita di gereja, atau mungkin kita belum melayani di gereja, kita tetaplah hamba Tuhan. Dan tugas kita sebagai hamba hanya satu, menaati perintah Tuhan. Emangnya perintah yang apa? Yang mana Kak? Perintah Tuhan yang mana? Perintah yang mana? Perintah pertama adalah perintah umum. Kita baca Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang pertama itu perintah umum. Perintah umum itu apa? Perintah yang tertulis di Alkitab. Emang apa? Perintah itu apa? Perintah yang ditulis di Alkitab apa aja Kak? Banyak. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kasihlah orang tuamu. Jangan memburu, jangan berzinah, jangan mencuri. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Itu semua peraturannya yang perintah-perintah Tuhan yang tertulis di Alkitab, yang tertulis di Alkitab kita. Itu semua adalah perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu ringan kok, gak ada yang berat. 1 Yohanes 5 ayat 3b, perintah-perintahnya itu tidak berat.
Lalu perintah yang kedua, perintah khusus. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Lalu perintah khusus itu adalah perintah yang diberikan Tuhan kepada masing-masing setiap kita. Misal gini, Panes, misal ini contoh suara Tuhan, contoh, Panes, berikanlah persembahan untuk pembangunan gereja. Misalnya begitu. Atau contoh lain, misal, tapi layanilah jemaatku. Misal gitu. Balakanlah domba-dombaku. Perintah-perintah khusus itu perintah yang diberikan Tuhan langsung ke kita. Itu perintah itu nggak harus diberikan secara audible, atau misalnya kita tiba-tiba dengar suara gitu, berikanlah persembahan untuk pembangunan gereja gitu, terus kita mikir itu suara Tuhan atau suara setan gitu, karena ada orang yang kayak gitu ya, kayak tadi itu misalnya perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada masing-masing setiap kita. Lalu jika kita taat perintah Tuhan, kita dapat reward. Ada yang masih ingat reward untuk faithful servant yang dibawakan oleh Pastor Nehem minggu kemarin? Diperbesar kapasitasnya. Satu lagi, ya, menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Itu reward yang kita terima kalau misalnya kita taat pada perintah Tuhan. Lalu kalau misalnya kita nggak taat, gimana Kak? Ada konsekuensi yang menunggu. Konsekuensi misalnya apa, Kak? Hukuman. Kalian kalau nggak taat perintah, ya kalian dihukum. Contoh nih, Adam dan Hawa, nenek kakek moyang kita. Ada ingat perintah larangan buat Adam dan Hawa di Taman Eden? Jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi gimana? Kakek nenek moyang kita memakan buah itu. Ada yang tahu ceritanya? Enggak? Ceritain. Jadi dulu nih, mungkin suatu hari Hawa sedang mencari makan untuk suaminya, untuk Adam. Lalu tiba-tiba Hawa digoda ular. Bukankah semua taman? Apa? Saya lupa. Ya pokoknya itulah, digoda ular lah. Hingga akhirnya Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan terus dikasih ke Adam. Hingga akhirnya dua-duanya makan buah itu. Hingga akhirnya apa? Diusir dari Taman Eden. Mereka di-kick dari Taman Eden gitu. Bahasanya di-kick, ditendang keluar. Dan gara-gara itu juga kita semua manusia jadi terikat belenggu dosa gitu. Sehingga Tuhan Yesus harus datang buat menebus kita. Lalu contoh lain, Musa. Ada yang tahu cerita Musa? Ya? Hah? Mukul orang? Kok mukul orang? Jadi gini. Jadi bangsa Israel waktu itu mereka ngeluh kan haus gitu, ngeluh ke Musa. Biasalah bangsa Israel, sukanya ngeluh-ngeluh. Bangsa Israel ngeluh tuh ke Musa. Musa, kami haus, pengen minum. Haus nih. Kamu gimana sih? Jadi hamba Tuhan kok nggak becus gitu. Kita nggak tahu nih apakah Musa digituin, kita nggak tahu nih. Tapi kalau kita melihat, terus kan akhirnya Musa berdoa ke Tuhan. Tuhan minta yang gini, kamu bicara ke batu, nanti batu itu mengeluarkan air. Tapi entah karena Musa udah kepalang emosi atau apa, dikatain itu tadi, dikatain gak becus, Musa marah. Harusnya batu yang cuma diomongin aja dipukul, jadi bukan mukul orang. Kasihan, siapa tuh yang dipukul? Yang dipukul batu. Ya sih, waktu Musa mukul tuh batu, keluar air. Tapi ketidaktaatan itu hal yang mungkin bagi kita sepele, cuman gara-gara mukul batu. Dia sih mukul batu, tapi kan dia nggak taat kepada Tuhan, dan gara-gara itu Musa di blacklist dari orang-orang. Bener kan?
Musa di blacklist dari daftar orang-orang yang bisa masuk tanah Kanaan. Cuman bener di blacklist, bener-bener di blacklist, nggak bisa masuk tanah Kanaan. Begitu mengerikannya kalau misalnya kita nggak taat pada perintah Tuhan. Mungkin ya konsekuensi yang kita dapatkan mungkin tidak seberat mereka bertiga, tapi tetap ada konsekuensi kalau misalnya kita nggak taat pada perintah Tuhan. Jangankan perintah Tuhan, misalnya perintah orang tua kalian, kalau kalian nggak taat dimarahin kan. Saat kita menaati perintah Tuhan, jangan lakukan perintah Tuhan hanya karena kita lakukan seperti kita melakukan perintah-perintah yang diberikan oleh pemerintah misalnya, atau misalnya sekolah gitu. Jangan motivasi kita jangan salah. Motivasi kita taat perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Misalnya gini, oh yes, kalau misalnya naik motor pakai helm nggak? Kenapa? Karena pertanyaannya gitu kan, bukan karena Anda mengasihi Bapak polisi kan? Kayak gitu. Kayak gitu kan? Kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Kita pakai helm kalau misalnya naik motor bukan karena kita mengasihi Bapak polisi. Tapi ya karena peraturannya gitu, kita harus pakai helm, atau mungkin biar kita nggak kenapa-napa misalnya. Motivasi kita taat perintah Tuhan jangan karena hal-hal yang aneh-aneh, misalnya pengen dapat berkat. Itu boleh sih sebenarnya, kita taat karena kita ingin dapat berkat boleh, tapi jangan jadi motivasi utama kita. Kalau misalnya kita taat perintah Tuhan, kita kan dapat reward. Tanpa motivasi seperti itu kita dapat reward, meskipun berkat itu enggak selalu bicara tentang uang gitu, tentang kekayaan. Bisa aja tadi kapasitas kita diperbesar, kita dapat damai sejahtera, sukacita dan sebagainya. Makanya itu kita taat perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Lalu tanda kesetiaan kita yang kedua adalah tidak berkhianat. Pengkhianatan itu adalah lawan dari kesetiaan. Pengkhianatan sendiri, ada yang tahu arti pengkhianatan? Itu kan orangnya. Ada yang tahu arti dari pengkhianatan? Pengkhianatannya perbuatan tidak setia, apalagi? Ya apalagi? Kalian? Ya apalagi pengkhianatannya perbuatan tidak setia lah. Kalian cari di KBBI juga artinya ini. Ada, mungkin kita berpikir mengkhianati Tuhan emang gimana kak? Kita nusuk Tuhan dari belakang gitu, emang bisa? Perbuatan tidak setia itu setidaknya ada dua bentuk dasar lah. Kenapa? Bentuk-bentuk pengkhianatan kepada Tuhan. Apa aja? Bentuk pengkhianatan pertama, tidak sungguh-sungguh. Perbuatan ini suatu hal yang sering banget kita nggak sadari ya teman-teman. Kita mengikut Tuhan itu nggak sungguh-sungguh. Bisa ada beberapa alasan kenapa kita nggak sungguh-sungguh itu. Alasan yang pertama, mungkin kita jenuh. Di sini siapa yang dari lahir udah agama Kristen? Yang udah Kristen dari lahir? Kristen ya, maksudnya dari lahir orang tua kita Kristen nih, terus kita Kristen. Ada yang mungkin selama kita hidup kita sering selalu datang ke gereja gitu, datang sekolah minggu, datang gereja. Terus lama-lama kita bosan gitu dengar cerita yang sama diulang-ulang terus. Dan tadi kembali kita jenuh gitu, udah lama ngikut dulu, kita jenuh gitu, lama-lama udah mulai bosan gitu. Dari yang awalnya kita semangat gitu nungguin hari Sabtu, nungguin hari Minggu supaya kita bisa datang ke gereja. Sekarang ya udah hari Sabtu aja, ya udah hari Minggu ke gereja, ya streaming aja lah, streamingnya di skip aja lah. Udah kita makin jenuh gitu, udah jenuh makin bosen gitu. Lalu yang
Alasan yang kedua, merasa urusan rohani nggak penting. Kita kita sering kali menomorduakan hal rohani gitu. Mungkin karena kita merasa nggak ada nggak ada impact yang gede dalam hidup kita gitu. Lalu alasan yang ketiga, merasa masih punya banyak waktu. Kita nih yang muda-muda merasa umur kita masih panjang gitu. Misalnya kita masih punya banyak keinginan yang ingin kita lakukan gitu. Saya ingin jadi artis TikTok gitu supaya bisa dapat uang gitu. Besoknya mati, udah tamat cerita. Kalian kita bener sih, kita nggak tahu kapan kita akan mati gitu, akan mati. Kata Nathan, bisa aja habis selesai ibadah ini kita mati, bisa aja. Makanya itu kita harus mementingkan urusan kita, harus bersungguh-sungguh supaya kalau misalnya kita mati kita nggak ditolak Tuhan. Lalu bentuk pengkhianatan yang kedua adalah memiliki berhala. Berhala itu, ada yang tahu berhala? Berhala adalah sesuatu yang nilainya setara atau lebih tinggi daripada Tuhan. Berhala itu nggak harus bicara tentang patung. Misalnya ada patung apa gitu kita sembah-sembah. Misalnya ada pohon, kan katanya ya pohon beringin kan ada roh apa gitu di dalamnya kita. Ya roh setan lah, masa roh Tuhan ada di dalam pohon beringin, kan nggak mungkin. Roh Tuhan kan ada di dalam diri kita masing-masing gitu. Misalnya ada roh lagi, misalnya ada pohon beringin kita sembah-sembah gitu, ya itu kan berhala zaman dulu. Ada berhala-berhala modern gitu yang nggak kita sadari gitu. Ada berhala anak muda, misalnya hobi Doraemon ya. Para wibu dan para K-popers, seberapa sering Anda maraton acara kesukaan kalian sampai kalian lupa baca Alkitab? Lupa. Ini pasti seenggaknya dari kita ada yang mungkin bukan anime, bukan drama, tapi suka nonton film yang suka Marvel gitu, misalnya Marvel atau DC. Seberapa sering kalian maraton sampai kalian lupa tentang hal-hal rohani gitu? Ini makanya ini bisa termasuk berhala. Meski aneh kan, misalnya kamu denger anime atau drama drakor itu jadi berhala, tapi bener kalau misalnya dua hal ini sampai menyita waktu kalian untuk dekat dengan Tuhan, ini dua ini jadi berhala. Ada juga ini game. Lalu misalnya ini olahraga. Siapa yang suka olahraga? Suka badminton, futsal? Gak apa-apa, bagus punya hobi olahraga, menyehatkan tubuh. Menyehatkan tubuh. Tapi jangan sampai kegiatan menyehatkan tubuh ini membuat rohani kalian sakit. Misalnya tadi nih, olahraga nggak apa-apa, olahraga bagus menyehatkan tubuh. Tapi jangan sampai olahraga yang menyehatkan tubuh membuat rohani kalian sakit gitu. Kalau jangan ya ini sih, ya ini tergantung kalian aja apakah kalian ini hobi-hobi ini, semua ini tergantung kalian apakah kalian bisa gitu memilih mana yang lebih baik, rohani atau hobi kalian. Lalu ada yang ini, pekerjaan. Mungkin yang di antara kita mungkin cuman yang udah kerja mungkin beberapa kali ya. Mana yang lebih penting, pekerjaan, dapat cuan, lumayan, dapat uang, atau datang ibadah? Ibadah. Kalau kita misalnya ibadah kan kita 3 kali kan ya, 3 kali pagi, siang, sore. Jangan lupa datang ya. Jangan lupa datang dong. Pagi, siang, sore. Oh, kemarin saya sudah siang sore. Ibadah kita kan pagi, siang, sore. Seenggaknya 1 kali datang kan bisa, seenggaknya gitu. Saya nggak tahu nih apakah di antara kalian dalam tanda kutip memanfaatkan streaming supaya bisa ibadah gitu. Ada beberapa orang yang lewat streaming aja udah merasa udah cukup gitu ibadah, lewat streaming aja gitu. Kalau misalnya keadaan tidak memungkinkan, misalnya angka COVID lagi naik-naiknya, terus kita ibadah cuma sekali aja, sekali itu pun streaming. Ya kita di rumah aja, jangan membuat
membuat keramaian gitu, jangan membuat masalah makin runyam gitu. Tapi kalau misalnya sekarang nih yang ibadah 3 kali udah bisa datang, udah bisa datang, seenggaknya kita datang di satu ibadah itu aja lah. Jangan streaming itu hanya untuk mereka yang nggak bisa datang ke gereja, bener-bener nggak bisa datang, bukan gerimis doang terus nggak datang ibadah. Saya mengapresiasi kalian semua nih yang datang ibadah, meskipun tadi hujan deras gitu, kalian tetap datang ibadah. Beri aplaus buat kalian. Anak, bagus loh, kalian setia datang ibadah meskipun hujan gitu. Karena ada beberapa orang yang cuma mendung aja nggak mau datang ibadah. Kita introspeksi diri kita. Apakah kita udah ngelakuin 2 poin tadi? Taat pada Tuhan dan tidak mengkhianati Tuhan. Marilah kita menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Ya, selesai. Makasih. Saya serahkan kembali kepada Pastor Nehemia. Cek. Diberkati. Keren nggak? Keren ya? Keren banget. Asli itu apa namanya, out of the box. Benar-benar di luar kotak. Di luar otak dia. Oke. Mari kita berdiri sama-sama. Ya, kita langsung berdoa aja. Oke, kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berbicara buat setiap kami, mengajar kami untuk menjadi orang-orang yang setia. Tuhan, biar Kau mendapati tanda-tanda kesetiaan itu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang taat dan tidak berkhianat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar 2 hal ini boleh melekat dalam hati kami menjadi rema, sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Berkati Kak Victor yang sudah mempersiapkan firman ini dengan baik dan yang sudah menyampaikannya. Tuhan, Kau pakai lebih lagi hidupnya untuk boleh melayani Tuhan. Berkati studinya Tuhan, berkati keluarganya, berkati Kak Victor dan pelayanannya di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kami membawa persembahan kami ke rumah-Mu. Tuhan, kuduskan persembahan ini. Berkati bendahara yang mengelola supaya berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.